Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita masih mempelajari tema 8, subtema 2 dan pembelajaran 2. Nah, di sini apakah kalian sudah sarapan? Jika belum, silahkan sarapan terlebih dahulu. Dan yang sudah sarapan, persiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan ibu dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Nah, di pembelajaran 1 kemarin masih ingat tidak kita belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar mengenai siklus air tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah, tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah, dan proses terbentuknya air tanah dan air permukaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, pengertian pola lantai tari. Yang kedua, macam-macam pola lantai dalam tari. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi para penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Pola lantai memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Nah, ayo kita baca mengenai pola lantai gerak tari. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh para penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Di sana yang pertama ada gambar A, B, C, D, E, F. Nah, biasanya jika hanya ada satu lingkaran, berarti ini adalah penari tunggal. Nah, yang bulatan hitam itu merupakan penari, sedangkan tanda panah orange di depannya merupakan arah hadap atau arah penari bergerak. Gambar A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Kemudian, gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Kemudian, yang gambar C adalah penari bergerak melalui garis horizontal. Yang gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, bedanya seperti gambar B adalah arah. Yang pertama, penari dari tengah menuju ke sisi panggung, sedangkan yang D itu penari dari sisi panggung bergerak menuju tengah, namun sama-sama secara diagonal. Kemudian yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang E ini sama seperti gerakan yang A, hanya saja jika gerakan A itu dari belakang, penari bergerak ke tengah panggung, sedangkan yang E adalah dari tengah panggung, penari bergerak menuju ke belakang panggung ataupun ke depan panggung. Dan yang terakhir itu adalah pola yang F, yaitu penari bergerak melalui garis lingkaran. Jadi untuk pola yang F ini penari bergerak melingkar.
mengelilingi panggung. Selain untuk tari tunggal, pola lantai juga berlaku pada tari yang berkelompok. Seperti yang gambar A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian yang gambar B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Yang gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang gambar D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Yang gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Yang gambar F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, pola-pola lantai seperti ini sering kali kita temukan di tarian-tarian daerah. Agar memahami beragam jenis pola lantai, coba kalian simak video macam-macam pola lantai tari ini dengan baik. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Ampun jo maaf, oi kami tuhunkan pada Nah, di rumah coba kalian lihat sebuah video tari kreasi daerah, lalu perhatikan gerakan serta pola lantai penari dalam menyajikan tariannya. Kemudian buat 5 pola lantai yang ada dalam tarian daerah tersebut. Gerak tari suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki karakter yang berbeda-beda. Tari Bali berkarakter lincah dengan rangkaian gerak patah-patah.
Sebaliknya, tarian daerah Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerakan tari yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Keberagaman karakter tarian daerah yang masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing juga berlaku pada keberagaman ketersediaan air tanah di daerah masing-masing. Nah, satu daerah Indonesia memiliki ketersediaan air tanah yang beragam. Ada daerah yang memiliki sumber air yang mencukupi, namun ada juga daerah yang mengalami kekeringan. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal itu terjadi tergantung pada siklus air di daerah tersebut. Nah, berikut Ibu memiliki teks mengenai siklus air dan bencana kekeringan. Yuk kita baca sama-sama. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaling oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah. Sehingga air di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan air danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks tadi, kita bisa mengetahui bahwa bencana kekeringan dapat terjadi apabila tanah tidak dapat menyerap banyak air. Nah, masih ingat tidak faktor kenapa tanah tidak dapat menyerap banyak air? Ya, tanah yang tidak dapat menyerap banyak air biasanya tanah yang tidak memiliki pepohonan ataupun tanah yang dilapisi oleh aspal dan bangunan. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa membangun daerah-daerah resapan air agar tidak terjadi bencana kekeringan. Teks yang tadi kita baca merupakan teks non-fiksi. Kenapa disebut non-fiksi? Karena teks tersebut dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita membaca teks tadi, coba kita jawab beberapa pertanyaan. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Ya, peristiwa yang terjadi yaitu siklus air, penguapan air, hujan, air mengalir, dan terjadinya air tanah. Kemudian nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Nah, pada proses siklus air ada tahapan penguapan air dari permukaan bumi, yaitu bisa dari laut, dari sungai, dari danau, atau genangan-genangan air. Nah, pada saat penguapan air tersebut, kotoran pada air akan tertinggal, tidak ikut menguap. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih.
Saat awan mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun merupakan air bersih dan siap untuk digunakan. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Nomor 4. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Tentunya air tanah lebih jernih dan lebih bersih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah serta karbon tadi. Nah, untuk dapat memanfaatkannya, manusia dapat membuat sumur. Nomor 5, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Nah, ini karena air permukaan merupakan air hujan yang tidak dapat terserap oleh tanah. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur serta benda-benda lain yang terbawa oleh aliran air di permukaan tanah. Kemudian yang terakhir, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Tentu saja, jika terjadi musim kemarau yang panjang, air permukaan dan air tanah akan menyusut dan menyebabkan bencana kekeringan. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca teks siklus air dan bencana kekeringan, coba kalian buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buat semenarik mungkin ya, dapat kalian fotokan dan kirim ke GCR. Sekian pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar pengertian pola lantai pada tari, kemudian macam-macam pola lantai pada tari, serta mengidentifikasi peristiwa-peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, sebaiknya kalian kembali mengulang video pembelajaran ini ya. Kemudian, jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Apabila harus keluar rumah, maka pergunakanlah masker. Jauhi kerumunan, tetap jaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Kerjakan tugasnya dengan baik ya. Tugasnya hari ini membuat poster dan mencari salah satu gerak tarian daerah. Kemudian gambarkan 5 pola lantainya. Kemudian kirimkan ke GCR. Cukup sekian dari Ibu. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.